Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu majelis taklim Maziatun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan juga barokah dari Allah taala. Barokah hidup kita, hidup dunia dan juga hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya menjadi harapan bagi kita pulang dari tempat ini, pulang dari majlis ini, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adabana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yaitu faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Kemarin sudah sempat kita bahas pembagian rukun. Ada yang namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Itu ketiga rukun, Bu, secara garis besarnya, yang kemudian para ulama mengurai. Ada di rukun qalbi itu satu rukun, yaitu niat. Di rukun qauli ada berapa niat, Bu? Ada berapa rukun, Bu? Ada 5. Di rukun fi'li ada berapa? 7. Lalu dari situlah ulama mengurai dan kemudian ada perbedaan jumlah rukun sholat. Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19. Ya. Semua isinya sama, cuman hanya uraiannya aja yang berbeda. Umpama kayak kita nyebut pakaian. Kita nyebut pakaian nih. Mana yang namanya pakaian? Yang mulai dari atasan sama bawahan. Cuman ada yang mengurai pakaian. Mana? Ini mah baju, ini celana, ini sarung, ini gamis, ini kerudung. Beda-beda. Tetap intinya mah sama. Isinya juga sama. Hanya perbedaan uraian saja. Nah, di dalam sholat juga ada yang namanya, selain rukun itu ada sunnah. Sunnah itu di dalam sholat ada 2, Bu. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kemarin rukun kita udah bahas. Jadi kalau mau digambarin rukun, ibaratnya manusia punya badan nih, ada yang namanya kepala, ada yang namanya kaki, tangan, ada yang namanya kumis, jenggot. Betul gak? Nah, rukun itu ibarat kepala. Dalam sholat, rukun itu digambarkan ibarat kepala. Kalau manusia, orang nggak ada kepalanya, disebut orang hidup. Serem. Disebut hidup gak tuh orang nggak ada kepalanya? Itu rukun. Itu rukun. Maka kalau sholat tidak sah, tidak sempurna rukunnya, sholatnya sah apa enggak? Enggak. Sholatnya hidup enggak?
Enggak. Begitupun di dalam tubuh kita ada yang namanya kaki. Nah, kaki ini kalau orang nggak ada kakinya, masih disebut orang nggak? Manusia nggak punya kaki, masih disebut orang manusia? Masih. Cuman dibilang sempurna nggak? Enggak. Harusnya diapain biar sempurna? Pakai kaki palsu biar sempurna, betul? Baru bisa jalan normal tuh, betul nggak? Itu ibarat di dalam sholat namanya sunnah ab'ad. Yang mana aja sunnah ab'ad tuh? Contoh tasyahud awal, doa kunut. Nah, kalau kita sembahyang subuh kagak baca doa kunut, sholat kita sah nggak? Sah. Cuma sempurna nggak? Nah, maka ditambal dengan yang namanya sujud sahwi. Begitupun tasyahud awal, kita kagak ngerjain tasyahud awal, sholatnya sah, cuma kagak sempurna, maka ditambal dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, kalau kumis, manusia orang punya kumis, cakep gak? Hah? Iya kalau laki. Kalau gak punya kumis, sama aja ya. Cuman kan soal kepantesan, kecocokan, cocok atau tidaknya. Nah, kumis ini ibarat sunnah hayat. Ya, kayak contoh baca tasbih dalam sujud, baca tasbih dalam ruku. Kalau kita sembahyang sholat nggak baca tasbih dalam ruku atau dalam sujud, sholat tetap sah, sholat tetap sempurna. Cuma kayak ada yang kurang nilai-nilai dalam sholatnya, gitu. Paham? Nah, kita kudu paham, kudu benar-benar ngerti. Jadi untuk membedakan yang namanya rukun itu adalah salah satu kefarduan yang harus dilakukan, wajib, tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Maka di sini dikatakan rukun sholat ada 17, diuraikan di dalam kitab Safinatun Najah ini. Yang pertama al-awalu an-niyatu. Apa itu niat? Niat itu al-qasdu, maksud. Niat itu tujuan. Di mana letaknya niat? Niat itu mahalluha fil qalbi. Tempatnya itu adalah di hati. Jadi kalau segala sesuatu pekerjaan, contohnya ibadah, tidak menggunakan niat, maka ibadahnya tidak sah. Sedangkan faedah niat itu sendiri adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Gitu. Faedah niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi niat itu punya faedah dua. Satu tadi membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, faedah niat itu untuk membedakan tingkatan ibadah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu faedah niat. Jadi penting adanya niat. Niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li, yaitu bermaksud untuk sesuatu dengan berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi niat adanya di awal. Kalau kita sekarang mau pergi ke masjid, mau ngelakuin sembahyang, mau ngelakuin sholat, apakah itu disebut niat? Assalamualaikum. Kita mau berangkat ke masjid, mau ngelakuin sholat, apakah dari berangkat ini kita udah disebut niat? Hah? Assalamualaikum. Niat bukan tuh? Hah? Apakah itu disebut niat sholat begitu? Apa namanya itu? Itu namanya rencana. Hah? Lah iya, itu namanya apa namanya? Namanya rencana. Bisa jadi pas mau ngelangkah, gerimis, balik lagi.
Betul kagak? Nah, itu namanya rencana. Allah yang nentuin. Dalilnya mana? Niat itu. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka niat di sini yang menentukan. Nanti dibahas panjang lebar di sini, kita jabarin tentang niat itu ada berapa derajat, niat itu syaratnya apa. Kita atu-atu dulu kita uraiin rukun sholat. Itu niat. Yang tentunya niat itu adalah maksud dan tujuan yang berbarengan dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian asani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebabnya karena orang yang sedang melakukan sholat, ketika sudah takbiratul ihram, maka baginya diharamkan untuk melakukan sesuatu apapun yang sebelumnya halal. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan dapat membatalkan dan merusak, bahkan membatalkan keabsahan sholatnya. Maka namanya takbiratul ihram. Ada kata ihramnya di sini. Sedangkan nanti masalah takbir dalam sholat itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu di awal, yang menandakan bahwa sholat dimulai. Dan sejak saat itu, yang tadinya halal, makan contohnya. Kita udah takbiratul ihram, boleh makan nggak? Sedikit aja. Sedikit. Ada yang ngelit. Nah, piring. Nah itu dia. Ada yang kedua namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan antar rukun. Mau ruku, Allahu Akbar, itu takbir intikal. Itu sunnah. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Paham? Kemudian asal itu yang ketiga al-qiyamu, berdiri. Al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu fil fardi, pada sholat fardu. Wajib hukumnya. Sholat fardu berdiri bagi yang mampu. Dan coba saya tanya, rukun salat harus tartib kagak? Nah, kalau memang tartib, kenapa berdiri nomor 3? Sedangkan niat nomor 1. Kita niat dulu apa berdiri dulu? Ya diskusi dah situ, diskusi. Berdiri dulu apa niat dulu kita? Kenapa berdiri nomor 3? Assalamualaikum. Nah, nih Nun, jawaban tadi. Karena nggak semua orang bisa berdiri. Nah, maka diletakkan di nomor 3. Kalau ada yang sakit, nggak normal, itu tuh. Paham? Nah, itu. Berdiri bagi yang mampu. Ya, misalkan masih bisa berdiri nih. Syaratnya dia pokoknya berdiri. Biar sholat fardu, kalau sholat sunnah duduk boleh. Sholat sunnah biar kata dia mampu berdiri, duduk aja boleh. Cuman pahalanya separoh. Kalau sholat sunnah yang dia kerjain dia berdiri dapatnya 100%. Sholat sunnah dia duduk dapatnya 50%. Karena dia masih mampu berdiri. Kecuali bagi orang yang kagak mampu dia udah berdiri. Berdiri itu patokannya mana? Ketika dia udah dilempengin tegak berdiri sepoyongan jatuh, nah itu namanya udah nggak mampu. Tapi kalau masih bisa berdiri, itu masih mampu, dia wajib sholatnya untuk berdiri. Tapi pas mau sujud, keliengan. Nah, pas mau lempengan ruku, siapin bangku di belakang, dia duduk di situ. Jadi intinya di saat berdiri dia mampu, dia harus berdiri. Tatkala dia memang nggak kuat sujud, nggak kuat ruku, nah itu boleh siapin bangku di belakang. Baru di situ lempengan situ dia duduk. Jangan dari awal dia duduk.
karena dia masih mampu patokannya untuk berdiri. Disangga masih kuat berdiri, ya berdiri dah. Kalau udah disangga begitu dia joprak ke belakang, berarti dia duduk aja sholatnya. Paham, Bu? Kemudian Ar-Rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Ini masuk rukun qauli. Begitupun tadi takbiratul ihram. Membaca suratul Fatihah itu rukun qauli, harus diucap, bukan qomat kamit. Biar kata sholatnya sholat johor, yang sir, sholat asar, yang sir, tetap minimal terdengar oleh diri sendiri. Kalau cuma qomat kamit, nggak kena, nggak dapat, nggak sah, karena rukun qauli itu harus diucapkan dan minimal terdengar oleh diri sendiri. Kalau qomat kamit namanya bukan sholat, namanya dukun, mama gupron. Ya. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku. Ruku itu adalah kita membungkukkan tubuh serta meletakkan minimal kedua telapak tangan kita di atas lutut. Itu ruku. Membungkukkan tubuh serta meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu adalah tenang, diam. Itu tumakninah. Dan kadar ukuran tumakninah itu seukuran mengucap subhanallah. Itu lamanya tumakninah, paling minimal subhanallah. Subhanallah berarti sekitaran 4 detik. Ya, sekitar 4 detik. As-sabi'u, yang ketujuh adalah al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Apa yang dikatakan dengan i'tidal? I'tidal adalah kembali kepada posisi semula, yaitu posisi sebelum melakukan ruku, baik posisinya berdiri ataupun posisinya duduk. I'tidal adalah kembali kepada posisi semula sebelum ruku, baik berdiri maupun duduk. Nah, kan nanti ada tuh perbedaan. Ada yang orang i'tidal itu dia tangannya sedekap, ada yang i'tidal dia tangannya irsal, dijembrengin aja begitu. Ada yang sedekap. Nanti kita bahas. Ya, biar masuk lagi, penasaran tak? Kenapa orang kok ada yang i'tidal yang sedekap? Ada yang cuman ngejembrengin begitu, namanya irsal. Yang benar yang mana tuh? Mau disedekepin apa mau diirsalin aja? Ya, itu perbedaan ulama nanti. Athaminu, yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam i'tidal. Kalau i'tidal ucapnya apa, Bu? Takbir apa? Sami Allah liman. Kenapa ya kok tahu-tahu sami Allah liman hamidah? Nah, itu ntar ada ceritanya tuh. Kita bahas. Banyak tuh ntar. Banyak ini bahasnya. Nggak boleh absen. Banyak nih sejarah i'tidal. Kenapa kok ngucapnya sami Allah liman hamidah? Kenapa nggak Allahu Akbar kayak yang lain? Kita akan bahas pada waktu dan gelombang yang lain. Kemudian at-tasi'u as-sujudu marrataini, yaitu sujud 2 kali.
sujud sajadah, sajadah yasjudu. Sujud itu kita menempelkan dahi pada tempat sujud. Itu minimal sujud itu menempelkan kita punya dahi ke tempat sujud. Maka posisinya adalah turun dan anggota tubuh yang paling atas itu lebih rendah dibandingkan anggota tubuh yang bawah. Nungging, begitu tuh. Itu sujud. Maka nggak cukup kalau orang contoh sholatnya ditanjakan atau sholatnya di tangga, pas dia lempengan sujud, posisi palanya berada tetap lebih tinggi dibandingkan anggota bawah badan. Nah, itu nggak cukup begitu sujud, nggak kena. Dia harus sujud anggota tubuh tuh sunnahnya dia anggota tubuh yang atas dia harus ada di bawah. Artinya nungging itu. Al-ashir. Kemudian yang ke-10 adalah tumakninatu fihi, yaitu tumaknina di dalam sujud. Al-hadiyah asyara, rukun yang ke-11, al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Al-julusu. Atsaniya asyara, yang ke-12, at-tumakninatu fihi, tumaknina di dalam duduk di antara dua sujud. Ats-tsalitsa asyara, rukun yang ke-13, at-tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kenapa disebut tasyahud akhir? Karena di dalamnya diucapkan atau disebut kalimat syahadat. Maka namanya tasyahud akhir, kan letaknya ada di akhir sholat. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, rukun yang ke-14, duduk untuk tasyahud akhir. Ini jangan sampai keliwat nanti, karena ini merupakan ilmu untuk kita kerjain sehari-hari sholat. Ya, kalau kelewat aja berarti kan sholat kita sayang-sayang. Kalau kita sekedar sholat-sholatan, nggak pakai ilmu. Al-khamisah asyara, kemudian yang ke-15, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam duduk tasyahud. Membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, itu cukup begitu. Segitu aja cukup. Cuma nanti sunnahnya itu adalah sholawat Ibrahimiyah, afdolnya yang dibaca. Kalau kita bacanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah cukup. Nggak pakai wa ala ali sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Sedangkan yang wajib sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu sah sholat kita. Mengafdolnya sholawat Ibrahimnya. As-sadisa asyara as-salamu, suruh rukun yang ke-16, yaitu mengucapkan salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama. Sebab salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam yang pertama itu wajib. Gimana mengucap salamnya? Assalamu alaikum. Segitu aja udah cukup.
warahmatullah sunnah. As-sabi asyara, rukun yang ke-17 at-tartibu, yang ke-17 itu rukun sholat adalah tertib. Faslun, adapun ini pasal an-niyatu, adapun niat salatu darajatin. Niat ada 3 derajat. An-niyatu salatu darajatin, niat ada 3 derajat. Tadi niat itu adalah apa, Bu? Niat itu apa niat? Niat itu adalah al-qasdu, menyengaja, tujuan, maksud. Secara istilah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, bermaksud untuk sesuatu yang berbarengan, bersamaan dengan perbuatan. Ini kira-kira apa itu? Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, itu niat. Adapun syarat daripada niat, Ibu, niat punya syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah al-qasdu. Syarat niat itu yang pertama adalah al-qasdu, menyengaja dengan hati. Al-qasdu, menyengaja dengan hati. Yang kedua, syarat daripada niat itu adalah ta'yin. Ta'yin artinya menentukan. Menentukan sholat itu ada yang karena sebab, ada yang karena waktu. Jadi 2 tentukan. Ada yang karena sebab, ada yang karena waktu. Contoh yang karena sebab mana? Sholat gerhana itu karena sebab. Sholat istisqa itu karena sebab. Kalau yang karena waktu, contohnya mana? Johor, asar, maghrib, duha, itu sholat karena apa, menentukannya karena waktu. Dan yang ketiga, syarat daripada niat adalah fardiyah. Fardiyah. Jadi pahami dulu itu syarat daripada niat. 3 hal ini. Yang pertama al-qasdu, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga al-fardiyah. Maka in kanati sholatu, jika adalah itu sholat. In kanati sholatu, jika adalah itu sholat. Fardon, yang fardu. Lihat di kitabnya. In kanati sholatu, jika adalah itu sholat. Fardon, yang fardu. Wajaba, maka wajib. Maka wajib qasdul fi'li, menyengaja berbuat, wa ta'yinu, dan ta'yin, menentukan, wal fardiyati, dan fardiyah. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, sholat yang wajib, yang 5 waktu, niatnya itu 3 syaratnya. Yang pertama qasdunya, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Yang mana yang dikatakan qasdu? Usolli, itu namanya qasdun. Ya, usolli itu namanya qasdun, menyengaja untuk sholat. Aku berniat sholat, usolli.
itu namanya qasdul fi'li. Wa ta'yinu menentukan, disebutkan sholatnya sholat apa, Johor, maghrib, paham? Disebutin ta'yinnya apa, atau ini sholat fardu, sholat maghrib, sholat isya, disebutin, atau fardiyahnya, dan yang ketiga adalah fardiyahnya. Berarti yang disebutin 3, usolli fardal maghribi. Itu udah cukup. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati menyebut usolli fardal maghribi, sah salatnya. Ya. Jadi nggak usah panjang-panjang kalau dalam hati mah. Yang di dalam hati nggak usah panjang-panjang, usolli fardal maghribi sholat rakaat mustaqbilal qiblati. Itu pelafalan. Kalau pelafalan dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Untuk memantapkan hati tujuannya, itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita melakukan apa-apa, berdiri usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar, dan di saat takbiratul ihram disitulah kita menyertakan niat usolli fardal maghribi, cukup. Kalau mau ditambahin lillahi ta'ala boleh, itu sunnah. Mau ditambahin bilangan rakaatnya boleh, itu juga sunnah. Mau ditambahin mustaqbilal qiblati boleh, itu sunnah. Kalau yang di dalam hati, yang wajib cuma 3, usolli fardal maghribi. Kalau itu kagak dibaca, cuman dibaca yang tadi pas di awal, ya sholatnya kagak sah. Karena niat itu tempatnya di hati, yang wajibnya tuh. Kalau yang sunnah dikerjain, yang wajibnya kagak, ya kagak dapat. Ya. Kemudian wa in kanat nafilatan, dan jika sholatnya itu sholat sunnah, wa in kanat nafilatan, dan jika sholatnya itu sholat sunnah muaqqatatan, yang ditentukan waktunya, yang diwaktukan, karotibatin, seperti sholat rawatib, audata sababin, atau yang memiliki sebab. Wajaba, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja berbuat, wa ta'yinu, dan ta'yin, menentukan. Kalau sholatnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya, sholat sunnahnya sholat sunnah duha, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana bulan matahari, itu yang wajib disertakan di dalam niat cuma 2, yaitu qasdul fi'linya, dan yang kedua ta'yinnya. Usolli duha, usolli istisqa, usolli qobliyah zuhur. Anda disebutin itu aja cukup, nggak usah disebut fardunya, nggak akan, karena bukan sholat fardu. Paham? Ya, kalau sholat sunnah yang disebut cuma 2, usollinya sama sholatnya sholat apa? Sholat duha atau sholat istisqa, sholat id. Nah, ya. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, dan jika sholat itu adalah sholat sunnah mutlak. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, dan jika sholat itu sholat sunnah mutlak, wajaba, maka wajib qasdul fi'li faqat, yaitu cukup dengan menyengaja berbuat. Faqat itu saja artinya, cukup.
dengan kita menyengaja nyebutnya cuman usolli aja udah cukup. Yang mana sholat sunnah mutlak contohnya tahiyatul masjid, sholat sunnah habis wudu, sebut aja udah usolli sunnah rakaataini, udah Allahu Akbar dalam hati usolli, cukup begitu aja udah sah. Jadi itu ada 3 derajat niat di dalam sholat. Yang pertama, kalau sholatnya sholat wajib yang disebut 3, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, yang disebut usollinya, qasdulnya, yang kedua ta'yinnya, yang ketiga fardiyahnya. Kalau sholatnya sholat sunnah yang disebut 2, usollinya sama ta'yinnya. Sholatnya sholat apa tuh? Kalau sunnahnya sholat sunnah mutlak, berarti yang disebut cuma 1, usollinya aja udah cukup. Paham, Bu? Nah, jadi tuh syarat niat itu 3 hal tersebut harus terpenuhi sesuai dengan derajatnya masing-masing tadi. Kalau kita sholatnya sholat wajib, ya kita sebut yang 3 tuh. Selain daripada itu sunnah. Kecuali ibu sholatnya sholat qashar, hadirkan kalimat qashar di situ. Kalau sholatnya sholat qadha, nggak mesti disebut qadhanya dalam hatinya. Nggak mesti juga disebut adaan, karena penyebutan kalimat adaan di dalam sunnah, di dalam niat, hukumnya sunnah. Kecuali saat pelafalan. Kalau ibu mau ngomong di saat pelafalan adaan, ya sunnah tuh. Kalau di dalam hati hukumnya sunnah. Cukup yang 3 itu. Begitupun kalimat qadaan lillahi ta'ala itu sunnah. Jadi biar mantep, Bu. Nggak susah, 3 doang yang di dalam hati. Ibu bisa kan ngomong dalam hati? Hah? Ngomongin saya dalam hati bisa nggak? Oh, bisa. Kita ngitung nih 1, 2, 3, 4. Itu ngucap tuh. Pakai hati? Bisa tuh. Nah, begitu pun usolli fardhal maghrib itu di dalam hati. Di saat lisan kita mengucap kalimat Allahu Akbar takbiratul ihram. Maka ada 2 kewajiban di dalam niat. Yang pertama itu menyertakan niat tersebut dengan takbiratul ihram berbarengan. Ya, wajib membaca niat di dalam sholat itu yaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita ucap dengan lisan, niat kita ucap dengan kita punya hati. Itu hakikatnya. Niat di dalam sholat. Maka nggak cukup kalau dia nyebut Allahu apa niatnya usollinya itu di luar sholat. Sebelum dia mengucap takbiratul ihram, harus berbarengan di situ. Melanggengkan yang kedua itu melanggengkan bacaan niat itu dan terus mengingat selama takbiratul ihram mulai dari A sampai Ro. Allahu Akbar. Di situ kita langgengkan niat di dalam hati kita mengucapkan usolli fardhol maghribi selama kita mengucap Allahu Akbar. Paham? Paham apa kagak? Iya. Paham ya? Itu wajib tuh. 2 hal tersebut menyertakan atau berbarengan dengan takbiratul ihram dan juga melanggengkan niat dari mulai kalimat A di lafaz Allah sampai di Ro di kalimat Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia tentang niat. Kalau umpama ragu, tadi udah niat atau belum ya? Ragu kita di dalam niat, tapi kita ingatnya itu di saat kita udah liwat baca surat Fatihah, maka sholatnya batal. Kalau sebelum baca suratul Fatihah kita ingat kayak tadi ragu-ragu, padahal mau udah niat tapi namanya orang ragu-ragu, was-was dia di situ, maka di situ dia sempurnain nggak jadi sholat, nggak apa-apa. Kecuali tadi udah lewat 1 rukun qauli dari baca suratul Fatihah udah lewat, ya dia sholatnya batal. Jika sebelum itu sholat tetap nggak batal, ya karena keraguan dia di situ.
Maka tujuan pelafalan niat di dalam mazhab Syafi'i itu untuk memantapkan. Sebelum dia takbiratul ihram, dia baca niat di situ, itu hukumnya sunnah. Dan yang wajib adalah di saat membaca takbiratul ihram. Al-fi'lu adapun itu pekerjaan, usolli, tuh, aku berniat sholat, wa ta'yinu, dan menentukan zuhran, johor, au asron, atau asar, ditentukan. Wal fardiyatu, fardon, dan fardiyahnya bagi yang fardu. Itu syaratnya. Jadi yang diucap cuma tiga. Kalau kita sholat yang fardu subuh, usolli fardhu subhi, johor, usolli fardhu duhri, asar, usolli fardhu asri, maghrib, usolli fardhu maghribi, isya, usolli fardhu isya. Bacanya di mana, Bu? Di dalam hati. Kalau sholat sunnah gimana? Yang dibacanya cuman dua. Contoh sholat duha, usolli duha. Ya, nggak disebut rokaatnya juga kagak apa-apa. Kalau mau disebut silahkan. Itu sunnah di dalam hati. Cuma takutnya ibu pada belibet. Ya, yang tiga aja kadang. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Allahu Akbar dalam hati aku niat sholat fardu maghrib. Itu juga cukup boleh. Ya, asalkan di dalam hati, kagak disebut. Ya, nggak diucap secara lisan gitu, enggak. Cukup pakai hati. Nanti kita lanjut pasal selanjutnya, itu suruh takbiratul ihram sittata asyara wallahu a'lam bis-shawab bisiril Fatihah.